Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal 7 tanda khodam leluhur datang menolong dan menyelamatkan panjenengan lewat kode-kode tertentu. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Khodam leluhur merupakan makhluk astral yang diwariskan oleh leluhur kepada keturunannya. Bahkan, sebagian orang masih meyakini jika ada beberapa tanda seseorang dilindungi oleh khodam leluhur tersebut. Khodam leluhur merupakan suatu entitas gaib yang berada di ruang lingkup suatu garis keturunan terkhusus, di mana sang khodam bertugas untuk melayani, menjaga, dan mengabdi kepada garis keturunan yang dituju. Suatu entitas gaib dapat terikat kepada garis keturunan melalui beberapa cara. Salah satu contohnya adalah yang memang ingin mengabdi dirinya setelah entitas gaib tersebut berhasil ditaklukkan oleh leluhur. Dari garis keturunan tersebut, hal itu sama dengan yang dialami oleh Prabu Siliwangi, di mana terjadi adu kesaktian antara beliau dengan Maung Bodas, dan pada akhirnya si Maung Bodas kalah. Kemudian si Maung Bodas bersedia untuk melayani sang Prabu sampai dengan keturunannya saat ini. Lalu apa dan bagaimanakah tanda yang diberikan oleh khodam leluhur yang datang menolong kita? Karena bagi kita orang awam tidaklah gampang untuk mengetahui kehadiran khodam tersebut. Namun berbeda dengan panjenengan yang bisa berkomunikasi dan melihat entitas gaib. Hal tersebut mudah bagi panjenengan. Perlu diingat, segala pertolongan dari siapapun dan apapun itu, termasuk khodam leluhur, semua yang bersifat positif dan baik, pada hakikatnya adalah pertolongan dari entitas yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah tanda-tanda khodam leluhur datang untuk menolong kita? Berikut 7 tanda khodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Yang pertama, munculnya intuisi yang datang dan membimbing panjenengan secara tiba-tiba. Intuisi adalah kemampuan alami untuk bisa mengetahui sesuatu hal yang sedang atau akan terjadi secara langsung, di mana tanpa adanya proses berpikir terlebih dahulu. Intuisi akan lebih memusatkan kepada rasa atau rasa, sehingga dengan intuisi ini panjenengan bisa merasakan jika ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai atau tidak beres, yang biasanya akan terjadi pada diri panjenengan sendiri. Melalui media intuisi alam bawah sadar panjenengan inilah khodam leluhur akan bisa membimbing dan mengarahkan batin panjenengan agar terhindar dari malapetaka maupun bencana. Contoh kasus adalah semisal ketika panjenengan sedang berjalan kaki di malam hari dan akan melewati jalan yang sepi. Panjenengan tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan jalan itu, dan juga secara intuisi panjenengan mendapatkan informasi dan tidak melewati jalan tersebut. Dengan patokan intuisi yang kuat itu, maka panjenengan memutuskan untuk memilih jalan lain. Dan ternyata benar. Pada keesokan harinya, panjenengan mendengar berita bahwa semalam ada seseorang yang dirampok di jalan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, Anda mendengar bisikan gaib. Bisikan yang dimaksud di sini tentunya adalah bisikan yang bersifat positif.
misalnya seperti nasihat. Jadi, bukanlah bisikan yang mengajak untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat negatif. Suara-suara yang muncul di kepala panjenengan bukan selalu berarti bahwa panjenengan mengalami gangguan mental. Bisa saja itu merupakan anugerah kemampuan spiritual yang bisa disebut dengan clear audience. Clear audience akan membuat diri panjenengan mampu mendengar suara-suara dari alam lain yang tidak mampu didengar oleh kebanyakan orang lain. Dan dengan kemampuan ini juga khodam leluhur akan bisa datang dan menolong panjenengan melalui bisikan-bisikan gaibnya. Contoh, kejadiannya adalah semisal panjenengan sedang mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi. Lalu tiba-tiba saja seperti ada yang membisiki di telinga panjenengan untuk memperlambat laju kendaraan. Dan hanya berselang 1 menit kemudian, ada seekor kucing yang tiba-tiba saja melintas tepat di depan panjenengan. Jika panjenengan tidak mendengarkan bisikan tadi, mungkin bisa dipastikan kendaraan panjenengan akan menabrak kucing tersebut. Dan sangat mungkin panjenengan bisa terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah. Selanjutnya yang ketiga, Anda akan merasakan merinding. Sensasi merasakan merinding ini adalah sebagai akibat dari bulu-bulu halus yang ada di tubuh panjenengan berdiri secara hampir bersamaan. Dan penyebabnya adalah sebagai respon tubuh atas hadirnya suatu energi tertentu di dekat panjenengan berada. Bila perasaan merinding tersebut bercampur dengan gelisah, dada yang sesak, gemetar, ataupun juga sakit pada telinga serta kepala, maka hal tersebut adalah pertanda kuat bahwa panjenengan harus meninggalkan tempat tersebut. Sangat besar kemungkinan gejala-gejala itu adalah pertanda bahwa khodam leluhur panjenengan sudah tidak mampu lagi menahan energi negatif yang akan mengganggu, sehingga dirinya memberikan sinyal-sinyal tersebut agar panjenengan cepat-cepat pergi dan menjauh dari lokasi di mana panjenengan berada. Selanjutnya yang keempat, benda-benda elektronik yang tiba-tiba saja error atau tidak berfungsi. Entitas gaib atau roh halus termasuk khodam mampu memanipulasi alat-alat elektronik di sekitar kita dan juga mengganggu aliran listrik seperti menghabiskan daya baterai, membuat lampu dan TV menyala atau mati sendiri, dan lain sebagainya. Kode semacam ini mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk eksistensi atau menakut-nakuti panjenengan saja. Namun, bisa juga mereka sedang memberikan warning terhadap suatu kejadian yang akan bisa merugikan diri panjenengan sendiri. Sebagai contoh, ketika panjenengan hendak pergi menemui seseorang, kemudian kendaraan panjenengan yang biasanya baik-baik saja, tiba-tiba tidak bisa menyala, dan ternyata bisa jadi itu adalah manipulasi dari khodam leluhur agar panjenengan tidak jadi pergi. Khodam leluhur dengan kesaktiannya mampu merasakan bila ada sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa tuannya. Bisa saja mungkin panjenengan akan mengalami kecelakaan di jalan atau akan bertemu orang yang akan berbuat jahat kepada panjenengan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi karena memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan tidak ada yang namanya kebetulan, termasuk kendaraan panjenengan yang tiba-tiba saja mogok ketika hendak dipakai. Selanjutnya yang kelima, merasa seperti ada yang menyentuh tubuh panjenengan. Roh halus atau khodam leluhur yang memiliki energi besar mampu mengadakan kontak fisik dengan manusia, misalnya mencakar, menepuk, dan juga memberikan sentuhan. Kontak fisik ini mampu dilakukan oleh khodam leluhur ketika ingin mendapatkan perhatian dari tuannya, ataupun ketika hendak memberikan peringatan tertentu. Misalnya, ketika panjenengan sedang menyetir sendirian, tiba-tiba saja panjenengan merasa seperti ada yang menepuk di bagian punggung. Kemungkinan bisa saja hal itu adalah khodam leluhur yang sedang mencoba membuyarkan lamunan atau menyadarkan diri panjenengan dari rasa kantuk yang menyerang.
Selanjutnya yang keenam, mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan berulang-ulang. Ketika panjenengan sedang tidur dengan pulas, maka alam bawah sadar panjenengan memancarkan frekuensi yang sama dengan frekuensi alam spiritual. Sehingga dengan kondisi seperti ini, khodam leluhur akan bisa masuk ke dalam mimpi panjenengan. Yang berhubungan dengan khodam biasanya akan memberikan penglihatan-penglihatan mengenai peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan biasanya akan berulang sampai lebih dari 2 kali. Misalnya, secara berulang kali, panjenengan memimpikan ada anak kecil berbaju sekolah yang menyeberang tepat di depan kendaraan panjenengan yang sedang melaju. Maka, di alam nyata, panjenengan disarankan harus meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara di sekitar area sekolah. Selanjutnya, yang ketujuh atau yang terakhir, kepekaan batinnya tinggi. Menurut primbon Jawa, orang yang dijaga khodam leluhur mempunyai kepekaan batin semenjak mereka lahir. Terkadang mereka bisa melihat hal-hal yang sifatnya baik dan seringkali merasakan ada sesuatu hal gaib yang melintas di hadapannya. Mereka merasakannya dan bahkan mereka juga akan dapat melihatnya. Meskipun melihat sesuatu yang gaib tersebut tidak secara jelas dan nyata, namun hanya secara samar. Orang yang melihat khodam pendamping biasanya akan selalu merasakan ada sesuatu yang aneh yang ada di dekatnya. Misalkan saja, merasakan ada orang yang duduk atau berdiri di sekitar mereka, padahal kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Demikian pembahasan perihal 7 tanda khodam leluhur datang menolong dan menyelamatkan panjenengan lewat kode-kode tertentu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.